Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dakis. Kita ngobrol-ngobrol aja dengan nanti yang ada di sini, siapa aja itu nanti akan saya panggil. Kita akan menceritakan berbagai kisah pengalaman saya selama traveling. Dan oh ya, jangan lupa ini saya dapat kaos monogram. Nah, nanti kalau kalian suka belinya di mana nanti saya akan tulis di deskripsi. Oke, kita panggil Mas Nanda dan Mas Adit, Mas Didit, sorry. Yang jelas penonton nggak bakal penasaran siapa beliau udah pernah tahu lah. Bisa saya jelasin semua. Tahu. Jadi gitu, Mas Didit, Mas Nanda. Siap. Saya pernah waktu itu saya ke satu tempat di Kuningan, namanya Gua Sunyaragi. Sunyaragi. Di Kuningan yang banyak karang-karang gitu. Waktu itu saya memang syuting, ya nge-vlog juga gitu. Terus waktu maghrib datang dan ya ada teman saya di situ yang bilang kalau misalkan udah maghrib stop break gitu. Tapi saya memaksakan untuk mengambil gambar waktu itu. Dan saya merasakan waktu itu ada yang menyentuh saya, maksudnya kayak apa ya, kayak strum gitu, seret gitu. Karena saya memang belum pernah merasakan hal seperti itu di luar pemikiran saya, dan baru pertama kali loh, ini ada apa ya gitu. Udah tuh semakin itu sudah selesai dan dulu ini namanya semakin berat gitu. Nah, menurut Mas Didit sama Mas Nanda nih yang mungkin udah expert di bidang itu, kira-kira fenomena apa tuh hal seperti itu? Kalau untuk saya dulu ya, ini baru santai ya. Jadi gini, jadi kan setiap manusia itu mempunyai intuisi ya Mas ya. Setiap manusia itu emang udah dibawakan sama Gusti Allah itu intuisi atau kepekaan. Nah pada saat itu Mas Akis mungkin ada gesekan dengan alam sana, gesekan dengan alam gaib sana. Nah contohnya, kenapa saya bisa bilang gesekan alam gaib? Ya itu yang dialami Mas Akis lebih ke sana. Jadi mungkin nggak tahu gimana, mungkin di sana Mas Akis atau dia juga senang, gaibnya juga senang, jadi kena gesekan kayak gitu sih Mas ke sana sih. Mungkin dia mau nambahin atau apa? Nambahin nih, kan waktu itu pas banget pergantian hari. Iya, maghrib ya, pas maghrib. Jadi Mas, sebetulnya ada beberapa bilangan waktu yang batas antara dunia manusia dan dunia jin itu semakin menipis, bahkan hilang sama sekali jika tempatnya mendukung. Batasannya ya? Iya, Batasannya. Ya. Jadi simply pada jam tersebut dengan kemungkinan terbesar sampai dengan 80% batas antara dunia manusia dan dunia jin semakin menipis. Ditambah lagi tempat yang jauh dari peradaban manusia, jauh dari keramaian manusia, otomatis makhluk-makhluk yang tadinya memang sudah ada di situ, dengan makin menipisnya batasan, kehadiran mereka akan lebih mudah untuk dirasakan bahkan sama orang-orang yang mempunyai kepekaan normal. Iya. Gitu. Itu waktunya tuh kapan aja tuh biasanya, waktu yang tipis itu Mas? Yang bisa diketahui buat umum nih, pergantian hari dari siang ke malam, dari malam ke siang. Dari siang ke malam berarti maghrib ya? Ya. Dari malam ke siang berarti sekitar subuh ya? Iya. Oh, waktu subuh juga sama pergantian ya? waktu itu. Makanya kan ada istilah orang-orang tua zaman dulu bilang, maghrib masuk rumah. Iya. Kalau bahasa Sunda kan sudah sarepnya. Sarep, udah serep ya, mungkin apalah itu bahasa orang tua saya nggak tahu. Di jam-jam tersebut selain untuk peruntukan untuk yang muslim itu udah ibadah, dan ada pergeseran sedikit, ada batasan antara dimensi manusia sama dimensi jin yang semakin menipis atau bahkan tadi hilang sama sekali di tempat-tempat tertentu. Iya. Jadi boleh dikatakan jam-jam segitu itu hal yang memang batasan nggak ada, dan katanya kalau orang kesurupan itu bisa jadi nggak di jam-jam seperti itu? Kalau untuk kesurupan jam nggak jadi Nggak ada jam, nggak ada matokan, bebas tapi jamnya. karena dimensi kita, batasan kita jadi semakin tipis, kemungkinan itu makin besar. Dan itu bukan cuma 2 waktu itu, di jam-jam yang lain pun ada. Dan untuk para pengamat atau para pelaku supernatural, apalagi yang bikin jimat, bikin pusaka, bikin barang-barang yang dipegang itu ageman itu,
ada jam-jam tertentu yang dimaksudkan buat bikin barang-barang itu. Bahkan jam 1 sampai jam 2 pagi untuk keperluan A, Ada timingnya jam lah. 2 sampai jam 3 itu untuk keperluan B, itu ada waktunya sendiri. Mungkin praktisi-praktisi senior lebih ngerti dan mereka akan paham. Timingnya ya. Itu bisa masuk ke siapapun itu ya. Kalau kita, nah kondisi kita agar istilahnya kita sedang awam nih, agar tidak kerasukan lah gitu. Jadi gini mas, fenomena kemasukan atau sambat lah sebetulnya ya. Setiap manusia itu tidak bisa mas. Oh. Contohnya Mas Akis nih, walaupun kondisi capek, kondisi lelah, belum tentu bisa kemasukan. Kecuali emang ada pendukung. Bahasanya adalah sebelum kita jalan ada masalah yang diendap, entah masalah apapun itu, hal itu. Pas sampai di kondisi sana masalah itu muncul di mindset kita. Muncul di mindset kita itu yang menjadi pendukung. Nah, ada segi bisa soal emosional, bisa soal sambat, betul-betul sambat. Di saat kita udah, kalau kita punya masalah ataupun apa, kalau bahasa anak muda itu galau ya Dit ya. Galau Kalau bahasa orang Samarinda kelas, bengong ataupun apa, untuk ingin masalahnya itu bisa kemasukan. pikiran kosong gitu Betul, ya. itu bisa kemasukan. Soalnya manusia itu mempunyai titik-titik mas. Titiknya apa nih? Kalau di saya bisa dibilang titik latoif. Titik Tiga. latoif itu. Nah, cuma Titik itu sama dengan cakra nggak? iya, Cakra Ya. ya. Cakra. kalau bisa dibilang kayak segitu lah. Kalau di yoga itu kayak gitu kan. Cakra ya. Nah, titik itu bisa ditembus dengan goib. Oke ya. Bisa dimasukin dalam goib. Nah, kalau kita udah pendukungnya, kita udah di awal galau ataupun apa ke tempat kayak gitulah, galau, gua lagi bengong habis ini masalah-masalah itu bisa kemasukan. Karena lagi kosong mungkin. Lagi kosong udah gitu kondisi fisik kita capek Dan cakranya kebuka atau apalah gitu. betul. Di sana. Jadi setiap manusia walaupun dia kondisinya capek dan dia have fun aja, nggak ada masalah apapun, itu nggak akan bisa. Goib itu manusia itu ada pembatasnya mas. Ada pembatasnya. Seperti kontrakan. Ya kayak gitu. Refleks dong. Nanti saya tambahin. Ada pembatasnya. Jadi kalau setiap manusia mudah dimasukin goib, bahaya banget kan gitu. Makanya ada manusia-manusia yang mudah dimasukin sama susah dimasukin. Gitu ke sana. Oh, untuk gesekan goib alam lain kayak gitu yang dari Mas Akis alami, itu banyak yang kejadian di awam-awam. Maksudnya yang awam-awam lah itu gampang banget kena kayak gitu sih. Nah, untuk tadi mau nambahin gimana? Nah, coba Mas Nanda bisa dikasih tahu ke kamera, ini ada gelangnya. Ini ada gelang, ini namanya gelang Tridatu ya. Dia ada 3 warna, merah, hitam, sama putih. Jadi kalau kita bahas tentang kesurupan, tentang mediumisasi, kesambet, itu nanti kita harus tahu dasarnya mas. Jadi manusia itu terdiri dari 3 elemen, tiga warna tadi. Tubuh fisik, roh, dan kesadaran. Kalau orang kesurupan yang hilang yang mana? Kesadaran ya. Karena kalau rohnya hilang, mati. Iya. Kalau tubuh fisiknya hilang, dicari tim SAR. Iya. Tenggelam itu ya. Tenggelam. Nah, hubungannya kesadaran ini sama yang Mas Anda bilang tadi tentang galau. Kondisi mental dan stabilitas emosi juga berpengaruh di situ. Jadi dengan catatan ini yang kita bicarakan orang umum. Kalau dalam kasusnya Mas Nanda mempunyai sebuah disiplin ilmu, sebuah latihan yang terstruktur dan punya bimbingan orang-orang yang berkompeten untuk bisa mengolah 3 ini. Tapi untuk orang umum, kenapa orang ini bisa kesurupan? Karena dari sisi kesadaran ini dia kurang lekat dengan bagian dirinya yang lain. Yaitu bengong, pikiran melayang kemana-mana. Karena tadi Nana bilang, dia lagi galau, pikirannya kemana, melayang-layang, konsentrasi hilang. Nah, di sini juga masuk saat ada yang namanya hipnotis dan di pinggir jalan tuh kesadarannya akan dialihkan untuk dimasukkan sugesti yang bisa digunakan buat hal-hal tertentu. Itu juga salah satu basic ya, kalau dibilang hipno ya yang saya pernah dapat kayak gitu. Jadi boleh dibilang kalau misalkan orang yang mau niat jahat untuk menghipnotis seseorang itu
mereka juga pilih-pilih. Dia pilih, Dia dia pesan nih, pilih target. Dia pasti. ini lagi bangun nih baru dia bisa masuk gitu. Biasanya mereka akan mulai untuk melihat orang bahwa orang kayak gini fokusnya itu lebih mudah untuk digeser, untuk mudah untuk dialihkan. Nah, begitu juga dengan hal kesulitan tadi. Saat kita orang yang penuh kesadaran, bahasa Jawanya eling, orang yang eling itu tidak akan pernah kesulitan. Ini untuk batasan orang-orang awam ya, orang umum, kecuali orang yang memang belajar. Atau ada juga orang yang dari lahir dia punya sebuah katakanlah kelebihan. Bahwa di tubuhnya, di kesadarannya ini dia bisa memperbolehkan kesadaran yang lain untuk masuk. Itu yang berbahaya kalau dia lost. Nah, untuk bukan antisipasi, maksudnya ketika kita kesadaran kita kemasukan lah, taruhlah kita keusap atau apapun itu yang saya alamin tadi, untuk menetralisirnya gimana tuh kira-kira? Apakah kalau misalnya nggak dinetralisir kemudian akan ke bawah seterusnya atau ketempelan lah ya, ketempelan bahasa awamnya? Itu kan Mas Akis dengan spontan mengetahui dengan adanya gesekan. Itu udah eling. Nah, kalau di Muslim adalah wudu lah. Wudu itu kan untuk membersihkan, bahasanya mensucikan, membersihkan hal-hal negatif. Kalau itu alhamdulillahnya Mas Akis tahu dengan hal itu. Baru sadar lah gitu ya. Kalau yang enggak, yang biasanya itu dia ada yang tahu Mas, bahwa gesekannya atau apa nih? Enggak ngeh dia. Biasa aja. Nah, bisa jadi efek negatifnya adalah ketempelan sampai ke tempat itu. Nanti terbawa sampai gangguan fisik yang lain dari mulai rasa cemas. Kenapa sih orang kalau gesekan itu banyak banget orang-orang yang ngalamin gesekan kayak gini dia larinya ke mual sama pusing. Iya betul. Nah, balik lagi ke 3 poin ini. Karena dari tubuh manusia pusat kesadaran itu ada di bagian belakang. Oke, di tengkuk ya. Di tengkuk, di otak kecil. Saat kesadaran itu terganggu atau terguncang, otomatis dia akan ngerespon untuk anggota-anggota tubuh yang lain termasuk diafragma dan asam lambung. Saat orang cemas, banyak pikiran, stres, asam lambungnya akan meningkat, itulah yang membuat mual. Iya. Kenapa pusing? Karena dengan rasa cemas, ketakutan, dan satu lagi nih yang paling berpengaruh adalah dia takut terhadap sesuatu yang dia tidak ketahui. Itu menimbulkan rasa cemas yang berlebih akibat suges akhirnya. Suges dan force sehingga otaknya bekerja lebih keras dari apa yang dia mampu. Beda halnya dengan kita kasih contoh dulu. Gesekan itu biasanya terjadi pada jin-jin yang hidup di tempat umum. Tapi ada golongan makhluk halus yang memang dia menjaga sesuatu di situ. Jika dia menjaga sesuatu, kalau ada manusia datang, apapun niatnya, dia akan berusaha untuk protek. Tapi saat manusianya pergi, dia tidak akan meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawab dia. Jadi mungkin kita masuk ke area tersebut, kayak Mas kemarin di gua itu, dia merasa menjaga sesuatu, dan ini manusia udah waktunya pergi, udah bukan jamnya manusia. Kenapa mereka nggak pergi? Maka dia dengan semakin menipisnya batasan, dia melakukan sebuah tindakan ofensif yang sederhana, ofensif ringan. Tapi efeknya saat Mas meninggalkan tempat tersebut itu nggak akan terjadi apa-apa, karena memang tugas dia adalah menjaga di situ. Aja ya. Beda lain halnya sama emang yang dikirim untuk mencelakai seseorang. Kita mau pindah kemanapun dia akan tetap balik. Nah, biasanya Mas Nanda, kalau ada yang dijaga berarti ada yang barang yang dijagakan. Kalau dia menjaga sesuatu, pasti yang dijaga itu sesuatu yang berharga. Kasih tahu Mas. Iya kan? Gimana Mas Nanda? Asal soal apanya nih? Iya, kalau ada tempat-tempat tertentu yang khusus, ada makhluk yang menjaga sesuatu di situ, berarti yang dijaga itu adalah barang yang berharga. Ada sesuatu, maksudnya kita nggak bisa menyebutkan bahwa di situ ada benda ataupun apa, tetapi makhluk itu emang menjaga tempat itu supaya tidak ada yang bahasa anak muda itu jangan ada yang jahil lah tempat di sana. Ya, kenapa dia sampai menjaga? Karena ada sesuatu yang dia harus pertahankan. Contoh Mas. Contohnya misalkan tempat tinggal ini ada batunya ataupun apa ya gitu. Mas Akis datang ke tempat saya gitu. Walaupun Mas Akis nggak ada niatan jahat, cuma dia tetap akan menjaga, memprotek itu ya. Kalau Mas Akis nggak melakukan sesuatu terhadap benda itu, dia nggak akan merespon sama sekali. Beda dengan yang jahil, kita lewat aja dia ketawa.
Nah, misalkan Mas Akis mungkin kalau lagi traveling ke hutan atau gunung atau apa tempat-tempat eksotis gitu, kadang masuk ke suatu daerah misalkan kayak ini di sini ada pohon, di sini ada pohon, Mas Akis lewat, kok hawanya beda. Iya. Saya sering kayak gitu. Ini kita nggak sebutkan tempatnya di mana, bukan di gua yang tadi ya berarti, karena kalau kita sebutin nanti akan orang-orang yang nggak bertanggung jawab dia bakal datang ke situ, dia akan melakukan hal yang kurang baik. Kita Mas Akis memasuki suatu areal tertentu dari kebun, misalkan tumpukan batu-batu atau cuma pohon, ada perasaan berbeda. Biasanya ini nggak 100% ya. Ada sebuah benda atau ada sebuah artefak atau ada yang perlu dijaga atau disembunyikan di situ. Katakanlah orang kadang nyebut pusaka, ada yang nyebut mustika, atau itu cuma sebuah tempat persinggahan dari orang-orang yang mempunyai derajat tinggi pada zaman dulu, petilasan. Mas. Kalau teman-teman pengen tahu rasanya apa yang saya rasain waktu itu, ini saya bisa karena memang ini bukan bidang saya gitu kan. Barangkali teman-teman pernah ada yang rasain hal seperti ini. Jadi rasanya itu waktu itu kayak zaman dulu kan waktu kita kecil tuh SD ada mistar yang dari plastik diinin ke rambut tuh, terus ini tempelin ke tangan, kayak gitu. Listrik statis kayak gitu kan. Kayak gitu persis rasanya kayak kita mainin mistar di kepala, terus ditempelin di tangan. Nah, persis kayak gitu. Ada satu perasaan lagi mungkin Mas Akis pasti pernah ngerasain. Kayak kita masuk ke satu area yang tadi saya ceritain, itu rasanya kayak kita masuk ke dalam air waktu nyelam. Tekanan ya. Iya betul. Atau pernah juga ngerasain kayak kita di dalam lift. Kayak gitu. Iya. Karena saya tuh pernah ke beberapa tempat Mas, jadi ketika saya datang langsung mual, bukan tadi langsung kayak naik gitu. Nah itu gesekan sebetulnya. Gesekan. Setiap manusia punya radarnya masing-masingnya. Dan memang beberapa kali ya Mas saya ke beberapa tempat ngerasain hal-hal seperti itu. Seperti itu tadi contohnya tuh di Basunya Ragi, terus ada lagi waktu itu saya di ini lucu juga nih kejadian nih, mungkin nanti bisa diterangkan secara ilmuannya masing-masing. Saya waktu itu syuting di Bromo, kan ada pura ya. Betul, di bawahnya. Waktu itu zamannya kamera itu pakai kaset. Kemudian saya syuting di situ, dan saya lihat hasilnya ada. Oke. Udah berapa hari pulang ke Jakarta. Ketika di Jakarta, saya ngecek ulang lagi, itu hilang. Ya. Sama sekali hilang teman-teman. Jadi yang ada di layar itu cuma warna biru aja. Biru tapi ada lambang playnya gitu ya segitiga. Saya pindah ke kamera lain, tetap saya pindah ke tempat pemutaran si kasetnya itu tetap nggak ada. Kemudian saya ingat waktu itu yang nemenin saya drivernya yang di Malang itu dia ada sedikit mengetahui hal seperti itu. Kemudian saya telepon. Waktu itu jam 9 malam saya telepon, Mas, ini kok nggak ada ya gambarnya gitu ya. Pokoknya saya udah berusaha dengan teknologi yang ada, saya ini nggak muncul juga tuh gambar. Akhirnya saya telepon, Mas, kok ini nggak ada ya gini-gini, saya bingung juga nih gitu kan. Terus akhirnya sebentar Mas, nanti coba saya tanyain dulu sama penjaga yang di sana, katanya gitu kan. Selang 5 menit dia telepon balik saya, dia bilang gini, Mas, sampean waktu syuting di pura itu nggak perlu nuwun. Terus dia bilang nanti setelah pagi gambar akan dibalikin. Nah, saya udah bilang ke dia permintaan sampean gitu kan. Nah, dia sampaikan ke si yang makhluk penunggu itulah gitu kan. Oke, akhirnya saya pulang dan jam 2 pagi persis itu teman saya di kantor nelfon saya, Mas, gambarnya udah balik. Oke. Itu saya wah, benar-benar saya di luar nalar saya. Betul. Itu bisa dijelasin. Jadi gini, itu banyak yang mengalami hal itu, Mas. Banyak banget yang mengalami hal itu. Jadi ada yang makanya setiap apapun kita ke tempat yang bahkan dianggap paling kalau itu tempat sembahyang kan ya pada saat itu mesti ada unggah-ungguh. Konjo itu adabnya tetap ada. Iya. Nah, saya kita nuwun, ngucapin salam ataupun apa kita niatkan untuk apanya. Kalau misalnya kita asal-asal aja pasti hilang, Mas.
pasti hilang. Kita ngecek di situ ada mas. Setiap pulang hilang. Itu Iya, banyak yang iya, ngalamin. iya. Dan kita belum lama ini juga ngalami hal kayak Iya. gitu. Jadi Kita syuting di Pulau Gadung. syuting tuh gaduh mas. Sampai tim saya itu kaget mas. Saya ada 7 itu ya, 7 baterai gitu. Kita kamera 4. Iya. Masing-masing kamera itu punya baterai cadangan 1. Jadi ada 8 baterai. Syuting bertemu setengah jam. Aja. Setengah jam 8 baterai habis. Setengah jam satu kamera depan baterai habis. Baterai habis. Ah. Ganti baterai, nyalain habis. Habis itu dengan dia menyedot itu. Nah untuk hasil tayangan itu bahkan bisa hilang mas. Oh iya. Bahkan bisa hilang. Makanya kalau misalnya yang tayangan-tayangan ke gunung ataupun apa yang Mas Akis kan pada saat itu hubungan nggak mistis lah ya. Iya. Hanya ngeliput aja kan. Iya. Ngeliput aja begitu. Apalagi yang hubungan nggak mistis. Apalagi yang kita nyebrang langsung ke dunia mereka, kita bahas mereka. Jadi artinya dunia mereka bisa memasuki dimensi yang ada kita punya. Bisa. Ada tingkatan tertentu Ada tingkatannya. dari bangsa jin itu yang bisa campur ke dalam kehidupan manusia. Bisa. Apakah jadi gini, kalau di kita sebagai manusia kita bisa melihat makhluk tersebut jin, kalau kita punya istilahnya filman atau gitu kan. Apakah dari pihak mereka juga sama? Iya. Oh gitu. Mereka pun belajar. Sama kayak kita. sama. Kalaupun mereka yang nggak bisa melihat kita. Nah bedanya gini mas. Bedanya gini. Nah itu untuk melihat segi melihat ya. Kalau segi memasuki alam goib, bangsa sana masuk ke alam goib. Bangsa sana masuk ke alam kita siap. Oh. Siap. Bangsa kita masuk ke alam sana awet muda. Oh iya. Saya nggak. Kenapa tuh? Karena Kalau kita- logika segi logikanya yang ke planet apa nih? mana nih? Astronot siapa yang ke Astronot banyak. Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, Neil Armstrong. Neil Armstrong. yang ada? Nah, Neil Armstrong. itu awet muda dia. Sampai pas ke bawah kitanya dia lebih ke awet muda sih. Misalnya berapa tahun kalau nggak salah. Saya lupa itu saya itu lebih awet muda. Jadi Oh ya, contohnya Mas Tanda awet muda. Masalah sering ke alam jin. Nah mungkin penjelasannya lebih gampang gini mas. Iya. Bangsa jin itu nggak punya badan fisik. Dia bisa gak punya badan fisik. Oke. Iya. Nggak. Manusia yang menyeberang ke alam jin itu fisiknya nggak nyebrang. Berarti fisiknya nggak bertambah tua. Karena ada beberapa tingkatan di mana kurun waktu di dunia kita dan dunia mereka beda banget. Nah disitulah poinnya. Mungkin simpelnya gini ya. Mas Akis hilang ke alam goib nih. Seandainya Mas Akis ke hutan mana gitu ya. Tiba-tiba Mas Akis posisinya sebelah sini pindah ke tempat yang Didit. Mas Akis pada saat dari tempat yang Didit kayaknya lama, kayak seminggu atau 2 minggu. Di alam kita Mas Akis sudah hilang selama 2 bulan. Saya akan bertanya hal yang kemarin viral juga yang masalah Masalah anak-anak itu ya, siapa namanya Si si yang Gibran. yang Hilang di Gibran yang hilang di Betul. gunung di Garut ya. Ya. Di Garut ya. Jadi menurut media yang udah mewawancari mereka, katanya dia udah hilang sekitar 6 atau 5 hari. Iya. Tapi dia merasa baru 1 malam. Ya. Ini ada relasi juga. Itu betul. Dan penjelasan ilmiahnya bukan ilmiah, jadi penjelasan seperti tadi Iya, yang Mas betul. Anda ya. Jadi Gimana? emang waktu alam goib sama waktu kita itu sangat beda mas. Sangat beda. Waktu alam goib itu cepat, waktu di alam kita lama banget. Nah, kalau mau ada orang yang terus gimana penjelasan logisnya, penjelasan modernnya? Silakan dicari tahu hukum relativitasnya Albert Einstein. Perbedaan batas ruang dan waktu. Untuk kasus yang kayak gitu itu bukan baru-baru aja mas. Kurang lebih 10 tahun yang lalu ada cerita anak-anak main sepeda di alun-alun Kidul Yogyakarta. Itu lagi ada festival apalah gitu, kesenian lah rame-rame. Jam 7 dari 3 orang anak sekitar jam 7 sampai jam setengah 8 1 orang hilang terpisah. Orang tuanya nyari udah kemana-mana nggak ketemu, sampai itu bubar acara tengah malam nggak ketemu, lapor polisi. Polisi bilang 1 kali 24 jam nggak balik, kita akan terusin. Jam 7 malam tiba-tiba jam 9 pagi kantor polisi yang udah mulai
prepare dapat telepon dari arah kaki Gunung Gede. Aku nggak mau sebutin nama tempatnya, pokoknya Gunung Gede itu udah di Jawa Barat. Ada laporan anak hilang pakai sepeda. Dia nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Sunda, cuma bisa bahasa Jawa. Mana foto anaknya? 10 tahun yang lalu nggak ada, belum banyak kamera, HP kamera. Ciri-cirinya kayak gini, sepedanya kayak apa, kayak gini, bajunya gitu. Itu anak yang kemarin sore hilang di Jogja. Dia hilang jam 7 malam. Pagi-pagi subuh dia udah pindah tempat. Oh, yang udah di di gunung, Yang di gunung, Kaki Gunung Gede. kaki Gunung Gede itu ya. Dia udah di Jawa Barat sih. Ditanya, adek kamu kesini gimana sama sini? Aku dari alun-alun diajak Pak Bapak naik sepeda. Lewat mana? Ya kita cuma lewat pinggir sawah, jalanan kecil, kampung-kampung. Terus sampai sini dia bilang adek tunggu sebentar, terus dia nggak balik lagi om. Aku udah tinggal sendirian, makanya bingung, nangis. Ketemulah pedagang, diantar ke pos polisi karena pedagangnya cuma pakai bahasa Sunda. Ini anak nggak bisa bahasa Sunda, nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau naik sepeda anak-anak dari Jogja sampai Jawa Barat lah, kata Gunung Gede katakan Cianjur lah. iya. Berapa jam naik sepeda? Waduh, pakai mobil aja udah sih, Jam 7 malam sampai dengan jam 6 pagi itu cuma berapa jam? emang nggak masuk di logika ya, masuk di akal ya. Tapi anaknya utuh, cuma agak bingung. Penjelasannya gimana tuh? Penjelasannya ya tadi karena ruang dan waktu antara dimensi manusia dan dimensi jin itu sangat beda. Dan itu yang mindahin itu si bangsa jin itu. Ya. Iseng. Oke, kita berpikir logika ya. Logika. Apakah mereka si anak itu diangkat atau apa fisiknya atau gimana? Tidak, bukan diangkat. Jadi gini mas. Contohnya yang si Gibran tuh ya. Ini relate soalnya kasusnya. Iya, Dia kan iya. ditinggal di pos sama temen-temennya ke puncak, ditinggal tanpa ada temennya juga kan. Bisa goib itu ada punya kasih sayang, punya feel. Dia seperti manusia, dia punya perasaan. Punya manusia, kayak manusia lah. Dia melihat sosok anak kecil tanpa temen siapa-siapa di tenda, nggak ada temennya, kasihan. Dia ajak dia jadi wujud manusia alam itu. Kayak contohnya gini, Mas Akis, yuk kita jalan yuk, kita main ke bawah atau kemana gitu. Nah, diajak lah. Saking kita nggak punya teman ataupun apa, itu lah dibandingkan gue bete ataupun apa, udah gue ikut lah. Ikut, taunya sampailah di ke bawah itu kan. Terjun itu ya. Terjun itu. Dan waktunya itu Mas Akis hanya melihat siang aja. Satu kali perjalanan 1 hari lah ya. Jadi goib itu menjaga Mas Akis supaya lu itu nggak akan ketakutan hal itu. Supaya nggak ketakutan di saat malam, siang ataupun apa. Kalau malam tiba-tiba di bawah kan takut. Iya. Itu kan anak SD pada saat itu. Nah, dibikinlah siang. Nah, hebatnya anak itu adalah dikasih makan nggak mau. Nah, kalau itu yang di pertanyaan saya. Dikasih. Kenapa saya juga tahu dari si anak itu yang ngomong, katanya kalau misalkan di gunung nggak boleh, kalau dia ngasih makan atau ngasih apapun itu nggak boleh diambil. Itu kenapa? Ini mungkin pembelajaran juga buat teman-teman yang suka naik gunung. Itu Untuk kan nanti teman-teman yang awam ya, kalau Iya, yang ngerti. Jadi gini, kan tadi dari bahas dulu bahwa bangsa jin nggak punya fisik, alam jin pun mempunyai material yang berbeda sama alam manusia. Kalau kita bisa makan berarti ada wujud fisiknya. Sedangkan kita nggak tahu apa yang kita lihat itu betulan itu atau benda yang lain yang berfisik. Bisa aja karena dia merasa, tadi ada kata-kata kasih sayang. Kayak contohnya anak yang dibawa kabur, diumpetin sama oleh gombel gitu. Itu anak dikasih makan. Oh, dikasih makan cacing, tapi itu anak nggak lihat cacing. Anak nggak lihat serangga. Dia ingatnya wujud Makanan apa yang di pikiran dia enak. Karena di alam jin itu nggak ada benda fisik yang bisa dimakan oleh badan fisik, maka diambil karena benda-benda yang lain yang ini barang kalau dikonsumsi manusia nggak apa-apa. Tapi karena emang wujudnya nggak lazim, ya pandangan matanya yang berubah. Gitu, logikanya gitu. Dia kan dikasih makan, kasih ini nggak mau, soalnya ini dia nggak kenal siapa yang ngajak dia. Bahkan dia yang ngasih makan tuh dia nggak kenal siapa, takut juga dia itu. Alhamdulillah masih di sana. Bahkan di Banyuwangi yang kasus desa
hilang penari. Apa? Penari. Iya. Bisa menari ya. Nah, kan ada yang bilang bahwa kalau ada yang ngasih makan binatang itu jangan dimakan. Nanti bahaya. Takutnya bahasanya adalah tewas meninggal lah. Iya, Kita nggak tahu benda apa yang Nah, disuguhin itu. Kan itu sempat ada juga kasus kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya anak itu nggak makan cukup. Makanya pada saat ketemu lemes dia. Jadi bukan ke arah nggak boleh dimakan, takutnya kalau dimakan nanti malah dibawa pergi jauh, bukan ke rahim gitu ya, tapi lebih ke bentuk barang yang Betul. dikasih Jadi mereka gini mas, itu gitu jadi ya. gini, jin kalau sudah menyukai sosok manusia, itu manusia itu akan bisa dibawa mas, hilang betul-betul hilang, gitu. Jadi kan di gunung ataupun apa itu udah biasa lah, hilang tanpa ada jasadnya. Tapi kita logikanya adalah dimakan hewan lah, Hewan atau gitu. terkubur atau Dimakan hewan. Cuma kan dimakan hewan itu kan nggak pasti ada Ada bekasnya. sisanya. Iya. tinggal pakaian. Iya, Tiba-tiba ini hilang semua kayak gitu. Ya itu bisa kalau di alam dalam web itu ya dibawa kerja. Maka ada yang manggil bahasanya dukun-dukun sana ustadz sana untuk supaya itu balik lah negosiasi ataupun apa. Iya. Biasa. Berarti di bangsa mereka juga hal yang makhluk-makhluk yang bisa melakukan itu juga yang ilmunya tinggi juga. Iya betul. Di gunung itu untuk makhluknya the best semua. Mas. Semua. Dibanding di kota. Betul. Iya, Di gunung itu makhluknya the best semua. Makanya kalau di gunung itu kita itu walaupun kita saktinya kita tidak boleh sombong. Sompral lah ya, Nah. bahasa Sundanya sompral. Iya. Tidak boleh sombong ataupun apa. Itu bahaya banget kalau di gunung. Oke, nah sekarang Mas Didit ada kartu, kita Iseng-iseng. iseng-iseng yang ramah atau apa biasanya dengan kartu Mas Didit? Nah, coba. Ini Dit. Apaan? Mas Akis selama perjalanan Ya. ke gunung, kota, hal apa yang buat sampai saat ini belum bisa dilupakan? Ya. Maksudnya dalam hal, nah, Mas Akis kasih tahu Didit itunya apa, nanti kartunya apa yang buat kenapa sih bisa nggak lupa? Iya. Kenapa bisa lupa? Oke, menarik juga. Oke. Kita bikin asik aja. Oke.